Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan sholat fardu subuh secara berjamaah. Sholat subuh ini, apalagi berjamaah, itu membuktikan bahwa kita itu bukan orang munafik. Karena Rasulullah SAW bersabda, asqalus sholati 'alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik secara berjamaah itu sholat isya dan subuh. Berat mereka melaksanakan. Tetapi apabila mereka tahu apa yang terdapat pada sholat isya dan subuh berjamaah, la ta'umma walau hafwan. Orang munafik pun tetap ke masjid berjamaah walaupun harus merangkak. Ini keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh. Orang munafik saja yang sangat berat melaksanakan sholat jamaah isya dan subuh, itu kalau dibuka oleh Allah hijab tentang fadilah berjamaah isya dan subuh, mereka akan berbondong-bondong ke masjid meskipun harus merangkak ke masjid. Luar biasa fadilah berjamaah sholat isya dan subuh. Berarti kalau kita yang konsisten jamaah sholat isya dan subuh, maka kita sudah bisa dipastikan kita adalah orang yang beriman. Ini dinukil Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, yaitu Bulughul Maram, dalam bab sholat berjamaah. Jadi sangat utama sekali. Jadi kita tuh bersyukur, Pak, kalau bisa jamaah subuh isya, bersyukur, itu nikmatnya besar. Karena nanti di akhirat kita itu kalau sudah masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab, amin. Kita itu akan ingat peristiwa yang sudah ketika di dunia itu, ya sholat. Kita di surga itu sampai mikir dulu, aku sholat, kita alhamdulillah. Itu yang paling kita kenangkan di akhirat. Karena di sholat ada sujud, iblis juga keluar dari iman, keluar dari surga, kemudian dipastikan masuk neraka karena menolak sujud. Pada kali ini kita membaca sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda orang itu bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus sa'adati arba'atun. Tanda-tanda orang bahagia itu 4. Bahagia apa? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada 4 minal umuri, dari beberapa perkara. Apa saja? Yang pertama, zikruz zunubi al-madiyati bin nadami wal istighfar. Orang yang bahagia terus, yang pertama, dia selalu ingat dosa-dosa yang ia lakukan di masa lalu dengan menyesali, kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kalau orang bahagia Paku itu selalu ingat dengan dosa yang dia sudah lakukan, terus dia nyesal, tobat. Setiap hari dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini kan harus terus dilakukan. Kita itu kalau misalnya berbuat dosa langsung tobat, besok buat lagi tobat lagi, besok buat lagi tobat lagi, jangan pernah putus asa untuk tobat. Walaupun kita belum bisa meninggalkan sepenuhnya perbuatan dosa, maka kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang paling penting di sini adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalu, itu kita ingat dan kita sesali supaya kita tidak mengulang. Kalau kita melupakan dosa, nanti kita merasa kita ini makhluk tak berdosa. Kalau orang tak merasa tak berdosa, tidak akan timbul penyesalan, tidak akan timbul istighfar dan mohon ampun kepada Allah, karena dia merasa tak berdosa. Nah, inilah pentingnya kita mengingat dosa. Makanya yang paling bagus itu kalau kita mau membaca istighfar itu dengan khusyuk, kita ingatlah kesalahan kita, dosa kita yang sudah kita lakukan. Makin tua kita biasanya makin banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita beristighfar itu dengan sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya istighfar di lisan saja, astagfirullahaladzim, sampai gitu. Tapi di hatinya ada istighfar. Istighfar itu sampai di hati, dengan menghadirkan ingatan-ingatan dosa kita di masa lalu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Nah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita betul di situ ada nadam, ada penyesalan. Menyesal kita dengan dosa-dosa tersebut. Nah, ini kalau sudah orang dengan dosa menyesal, maka dia akan bahagia. Ini tanda yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, wanisyanul hasanati al-madiyah. Dia selalu melupakan kebaikan-kebaikannya yang telah dia lakukan pada masa yang telah lalu. Ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la tahulu minal ilal. Dia itu melupakan kebaikannya seolah-olah dia tidak melakukan. Ini kalau dosa tadi diingat supaya kita menyesal dan bertobat, kita istighfar. Kalau perbuatan baik prinsipnya tak usah diingat, harus dilupakan seolah-olah kita belum pernah berbaik. Kenapa? Itu kuncinya. Kalau orang selalu mengingat kebaikannya, lama-lama kebaikan itu bisa terancam pahalanya. Nanti bisa timbul pamer, bisa timbul bisa timbul macam-macam ujub. Sayang pahalanya. Kalau kita misalnya ini kalau tak karena aku, semua aku, padahal dia takdir hidup pun bukan dengan Allah, tapi dia mengaku karena dia. Ini ujub. Orang kalau ujub itu seolah-olah dia berpikir amal yang dia perbuat itu karena dia, bukan karena Allah. Padahal kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ini semua karena usaha dia. Dia sukses karena prestasi kerjanya, dia pintar karena rajin belajar, seolah-olah dia sendiri tanpa dia tahu bahwa itu atas pertolongan Allah. Jadi ujub ini juga meleburkan pahala. Kalau orang ujub, pahalanya hilang. Itu yang pertama, yang menghancurkan pahala gara-gara sering ingat kebaikan. Yang kedua, riya. Kalau riya itu orang yang ketika berbuat pahala tujuannya bukan karena Allah. Contohnya caleg bagi-bagi sembako, bagi-bagi takjil kue, tapi tujuannya tidak sedekah murni, tujuannya supaya pilih. Ini pun termasuk bagian daripada ada unsur selain karena Allah di situ. Makanya ini orang-orang yang mau nyalon yang bagi-bagi itu niatnya harus diluruskan. Baginya tiap hari, jangan waktu nyalek aja, udah jadi berbagi itu. Konsisten sedekahnya. Tidak sedekah kalau ada perlu aja, itu riya namanya. Memang kita harus belajar ikhlas, tetapi cobalah jangan diulang-ulang. Jadi kalau kita berbuat baik, itu luruskan niat kita hanya karena Allah. Kalau sudah hanya karena Allah, itu tidak ada tujuan lain. Misalnya tujuan lain kita misalnya beribadah karena mungkin kita ingin dilihat orang bahwa kita adalah atasan yang taat, kita bangga, itu kan riya termasuk. Jadi murnikan ibadah kita dari riya. Kalau orang sekian-kian itu bisa riya bukan lama-lama, bisa hilang ikhlasnya. Kalau udah riya hilang pahalanya. Kata Syekh Ibrahim Al-Marghuli, sumun qatilun muhbitun lil amal. Riya itu dia racun yang mematikan, yang akan melebur pahala amal
Meskipun sudah banyak kebaikan-kebaikan kita, tak usah kita ingat, seolah kita belum pernah berbuat. Orang kalau udah mikir, udah berbuat baik banyak, itu lama-lama malas berbuat baik lagi. Pada banyak betul lagi berbuat baik kampung, macamnya udah tak usah lagi lah. Gitu kan? Karena apa? Karena dia merasa udah berbuat baik banyak. Mungkin di Wonosari ini saya udah banyak kebaikan saya. Kalau itu 1000 lebih udah tak berbuat baik lagi. Jadi berhenti berbuat baik. Nah itulah kenapa kita tidak boleh mengingat-ingat hasanat atau kebaikan kita di masa lalu, supaya kita terus bersemangat berbuat baik. Sama juga dengan ibadah. Ibadah itu tak usah diingat. Kalau yang sudah, kalau yang belum ditingkatkan. Itu prinsip beribadah. Kalau kita tidak ada semangat untuk meningkatkan, maka ibadah kita kemungkinan stagnan, tidak naik. Padahal kita ini seharusnya semakin tua kita, semakin dewasa kita, itu harusnya semakin baik. Kalau kita semakin tua, kok sepertinya tidak ada perubahan, sama saja seperti masih muda. Ini yang harus kita koreksi. Mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Dari muda marah-marah, terus sudah punya cucu masih marah-marah. Nah ini harus dikoreksi juga. Kenapa kok jadi pemarah terus? Kan gitu. Seharusnya orang kalau misalnya masih muda marah, dan punya istri kurang marahnya, dan punya anak kurang lagi, dan punya cucu makin sayang. Nah itu makanya orang semakin tua itu seharusnya semakin sabar, semakin sayang, semakin cinta. Makanya kalau nenek-nenek kakek itu mungkin kalau masih muda sering kelahi, kalau udah tua ada kelahi, makanya sayang. Nah kenapa? Itulah memang idealnya orang kalau semakin tua, dia itu akan semakin meningkat kedewasaannya, maka tidak akan banyak konflik, dia akan lebih sabar. Nah inilah pentingnya kita mengingat bahwa tidak mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini kadang-kadang ibu-ibu maupun bapak-bapak, misalnya ada salah suaminya, kebaikannya dah banyak, tapi karena salah sedikit, kebaikannya banyak hilang. Yang timbul salah kecil itu. Kenapa? Karena kebaikannya sering diingat-ingat, diukit-ukit, nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya wa nazaruhu ila man fawqahu biddin. Yang ketiga yaitu selalu melihat orang di atasnya dalam hal agama. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita melakukan ibadah atau hal-hal lain di bidang agama, itu orang yang bahagia itu mereka akan melihat orang yang di atasnya. Contoh kita ketika kita mampu melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu berjamaah, maka membandingkan kita itu jangan dengan orang yang tak berjamaah, tapi kita bandingkan dengan orang yang lebih disiplin. Contoh sebulan kita berjamaah, tetapi ternyata 10 kali kita masbuk, maka kita bandingkan dengan orang yang sebulan dia berjamaah tapi tak pernah masbuk, maka ada motivasi bulan depan mudah-mudahan aku tak pernah masbuk, jamaah terus. Apalagi sebulan 10 kali kosong tak berjamaah, subuhnya kos betul kalau tak bulan Ramadan, tak ada jamaah sama sekali, sholat di rumah. Bisa ditingkatkan subuhnya tambah berjamaah dibandingkan dengan orang yang di atasnya, sehingga kita ada motivasi, ada dorongan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Bukan malah dibalik, dibandingkan dengan orang yang di bawah kita. Masih mendingan berjamaah sholat isya subuh tak apa-apa lah, tidak itu tak pernah jamaah sama sekali. Hidup di Wonosari berada tahun-tahun tak pernah buka di suruh penting, batang hidup pun tak nampak. Nah tak usah dibandingkan dengan orang yang batang hidupnya tak nampak. Kalau kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita, tak jamaah kita, tak semangat kita, karena kita merasa sudah lebih baik. Tapi bandingkan dengan orang yang di atas, ketika bisa berjamaah disiplin, oh ternyata ada orang yang lebih baik jamaahnya, qobliyah ba'diyahnya diikuti. Nanti bandingkan terus sama yang di atas, maka kita akan terus semangat ibadahnya. Ibadah ini kan perlu semangat. Ibadah kalau tak ada semangat itu lama-lama jenuh Pak. Bahkan kalau ibadah sudah jenuh ini bahaya.
Contoh gini, sholat terus lama-lama kita jenuh juga, sholat terus rasa macam ini juga, menjenuh begini juga, tak berubah. Paling cuma jalan berubah dari sebelah sana pindah sebelah sini. Jadi jenuh. Nah ini bahaya. Orang kalau sudah jenuh kayak gini bahaya. Makanya harus ada semangat. Semangat itu diperbaharui tiap hari. Harus semangat tiap hari. Misalkan sholat diperbaharui tiap hari. Nanti gitu juga, nanti gitu juga. Nah inilah prinsip ibadah kita. Jangan sampai kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal kuantitas maupun kualitas ibadahnya. Tapi lihatlah mereka yang taat. Ini kalau bisa dilihat di kayak orang soleh. Tengoklah orang soleh. Macam data ibadahnya luar biasa. Kita kalau melihatnya bisa kita bandingkan terhadap diri kita sendiri. Orang soleh itu kalau kita lihat di kisah-kisahnya, contoh ada duit 15.000, kemudian ada minta sedekah dikasih semua. Nah ini kan susah kalau yang sekarang kayak kita. Duit 15.000 orang minta sedekah, ada duit daripada ada duit, tak ada duit. Nah ini gimana? Nah, kalau ada duit bilang ada, tapi kalau tak kasih, bilang tidak ada alokasi untuk sedekah, karena duitnya pas-pasan. Nah kalau itu masih penting. Kalau bilang tak ada duit nanti bisa hilang. Padahal duitnya ada, tapi tak banyak. Nah ini yang penting. Kemudian yang terakhir, wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya wa yashkurullahu wa yashkurullaha ta'ala ala nikmatihi ta'ala alaihi. Yang terakhir, kita dalam hal dunia kita harus melihat orang di bawah kita supaya lahir syukur di dalam hati kita. Kemudian kita akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita dalam hal dunia, contohnya dalam hal ekonomi kehidupan, lihat orang di bawah kita. Kita pakai sepeda, lihat orang yang tak punya sepeda. Kita pakai motor, lihat orang yang pakai sepeda ontel. Nah, kita pakai motor, syukur. Nah, tapi kalau lihat ke atas urusan dunia, menderita itu nih. Sampai kredit sana sini nyicil utang, macam tempo duit ada pening, datang rentenir rumah betul-betul belum lagi tagihan TV, listrik, internet semua pening pak. Kenapa? Karena kita terlalu banyak gaya. Hidup ini kan yang berat gayanya. Kalau tak gaya tak berat. Cobalah ibu bapak mampu menahan gaya, tak berat hidup kita. Dapat penghasilan 1.000, pengeluaran cuma 500, masih lebih sedekah. Penghasilan 1.000, pengeluaran 2.000, utang 1.000 lagi, jadi penting kepala kita. Makanya kalau dalam hal dunia dia kita ke bawah, kita akan bersyukur kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala motor. Walaupun motor tahun 70, syukur tangga kita masih pakai sepeda ontel. Nanti ganti motor baru, alhamdulillah, ganti motor baru, syukur masih diberikan ganti motor. Ada orang yang tak bisa ganti motor, motornya dalam itu aja kan, jadi syukur terus sampai ke atas. Jadi melihatnya ke bawah. Hari ini beruntung bisa makan lauk ikan. Mungkin ada orang makan tak bisa makan lauk ikan. Nanti sudah makan lauk ikan, syukur lagi, syukur makan lauk ikan. Walaupun makan lauk tempe, syukur makan lauk tempe. Tanda kita ada yang tak bisa makan. Kenapa? Udah tak selera. Nah ini kan bahaya kalau tak selera. Jadi bersyukur. Prinsipnya kalau dalam hal urusan dunia kita lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kita akan menderita sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan 4 prinsip ini, baik dalam ibadah maupun kehidupan kita, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia ini kan ukurannya bukan materi, bahagia orang itu dalam hati. Banyak orang-orang susah, ekonominya kelas menengah, tapi mereka bahagia hidupnya. Banyak juga orang kaya, ekonominya melimpah, tapi hidupnya tidak bahagia. Rumah tangganya berantakan, anaknya banyak tapi tak kuliah, padahal kaya. Saya pun kadang-kadang paling juga, kita di dulu susah tak kuliah. Saya itu termasuk orang yang kuliah cari duit sendiri, walaupun dibantu juga sama anak. Tapi ada orang-orang kaya itu kuliah, tak mau kuliah. Saya tanya, kenapa tak kuliah? Itulah bapaknya punya. Saya duit banyak-banyak, anak saya bukan mau kuliah.
Nanti bisnis saya tak ada yang melanjutkan. Anak tidak mau kuliah, dan dikuliahkan kedua tahun kuliah. Ini kadang-kadang kita yang susah nak kuliah, orang tua duitnya kurang. Ini orang tua duitnya melipat, anak tak mau kuliah. Nah, makanya kita harus senantiasa melihat ke bawah, sehingga lahir syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup ini bagi kajian kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian. Allahumma bi'illah wa bi'tarik. Assalamualaikum